Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya, izinkan kami memperkenalkan profil singkat dan rekam jejak secara singkat seorang Bapak Andika Surya Gumilar yang hari ini menyatakan pencalonannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara atau IKASTA. Bapak Andika Surya Gumilar, nama lengkapnya, saat ini bekerja sebagai komisaris PT Mukoindo dan sejak 2007 ia memimpin perusahaan itu. Dari tahun 2012 hingga saat ini, dia juga menjadi Government Relations PT Freeport Indonesia. Sejak saat itu juga dia menjadi metalurgis PT Freeport Indonesia. Secara pendidikan, Pak Andika tidak dapat diragukan lagi. Dia merupakan lulusan SD Iskandar Muda, SLTP Iskandar Muda, dan tentunya menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Taruna Nusantara pada tahun 2002. Pendidikan tinggi ditempuhnya di ITB jurusan Teknik Metalurgi dari tahun 2002 hingga tahun 2007. Secara organisasi, riwayatnya juga terbilang terekam baik, sangat baik. Sejak SMP sudah pernah menjadi Wakil Ketua OSIS SLTP Iskandar Muda. Pada masa SMA, beliau juga menjadi anggota Peleton Upacara atau Tompara SMU Taruna Nusantara. Pada saat menjadi mahasiswa, Pak Andika juga bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Tambang atau HMT di ITB, menduduki divisi Litbang atau penelitian dan pengembangan. Pada saat itu juga beliau bergabung dalam keluarga mahasiswa ITB atau KMITB sebagai Deputi Pelayanan dan Kesejahteraan di Departemen Pendidikan dan Kesejahteraan. Beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Ketua IKASTRA Cabang Bandung. Setelah itu dilanjutkannya sebagai Vice Head External Affairs Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI, salah satu organisasi ahli pertambangan yang cukup terkenal di Indonesia. Terakhir, beliau menjadi Ketua Bulan Sehat IKASTRA tahun 2016. Demikian profil singkat dan rekam jejak secara organisasi dan pendidikan dari Bapak Andika Surya Gumilar yang hari ini menyatakan pencalonannya untuk maju sebagai Ketua Umum IKASTRA. Kita berikan aplaus untuk beliau. Untuk lebih dalam mengenal seorang sosok Bapak Andika Surya Gumilar, hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari tim deklarator calon Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara atau IKASTRA tentang sosok seorang Bapak Andika Surya Gumilar. Sambutan akan dibawakan oleh rekannya, yaitu Pak Iksan. Kepada Pak Iksan, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi mungkin saya akan bercerita sedikit. Jadi asal mulanya kenapa kita dari rekan-rekan Andika itu mensupport beliau untuk coba maju di pemilihan calon ketua umum Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara. Jadi saya kenal beliau kebetulan waktu itu kita masih calon siswa di SMA Taruna. Jadi sejak tahun 99. Kebetulan beliau sebelah kamar dengan saya. Waktu itu kita masih tes untuk masuk SMA Taruna Nusantara. Di situ saya pertama kenal beliau. Kemudian selama 3 tahun di Magelang, selama SMA juga pernah sebelahan kamar, walaupun tidak sekamar ya. Kemudian setelah lulus pun kita bareng di kuliah di ITB.
Waktu itu jurusannya masih teknik pertambangan ITB, cuma kita ada sub majornya adalah metalurgi. Di situ memang sebenarnya saya sudah melihat bahwa Andika ini punya bakat atau mungkin memang talent di bidang keorganisasian. Jadi memang dia aktif di beberapa organisasi. Yang paling saya ingat waktu di ITB adalah beliau adalah ketua Olimpiade ITB. Jadi itu adalah turnamen pertandingan antar seluruh jurusan di ITB. Jadi cukup besar masanya, cukup kompleks orang-orangnya, dan beliau bisa melit itu. Jadi menurut saya dan acara cukup sukses. Jadi di situ saya lihat memang ada kemampuan itu. Kemudian termasuk salah satu alumni pertambangan ITB angkatan saya, angkatan 2002 yang pertama bisa masuk ke PT Freeport angkatan saya. Jadi Pak Andika ini walaupun sebenarnya termasuk secara akademik so-so, saya boleh bilang begini ya, so-so, tapi dia bisa pertama duluan masuk Pak, masuk yang pertama. Jadi saya bilang memang ada nilai plus di sana. Kemudian selama di Freeport awalnya memang di metalurgi di site. Kemudian setelah beberapa tahun waktu itu kita ketemu pada saat cuti karena dia di Papua, saya masih di Jakarta dan Bandung. Kemudian dia pindah ke bagian government relation. Jadi ini adalah termasuk saya pikir ini mengembangkan atau memang disinilah panggilan jiwanya untuk lebih ke arah government relation. Jadi untuk lobby-lobby mengurus Freeport yang memang kompleksitas cukup tinggi gitu ya. Di situ dia cukup lama. Waktu itu sudah pindah ke Jakarta, jadi kita sering ketemu. Di situ saya juga lihat beliau juga aktif di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi. Jadi memang di sana senior-senior pertambangan itu banyak. Kemudian ada juga kita organisasi lain-lain seperti Asosiasi Batubara, beliau juga aktif. Jadi di bidang pertambangan juga cukup aktif. Kemudian saya ingat juga waktu di Bandung beliau sempat jadi ketua Ikastara cabang Bandung. Nah gebrakannya itu beliau bikin kartu anggota, which is itu baru sebenarnya zaman itu. Jadi kartu ini bisa dipakai kayak semacam waktu zaman itu 2005 itu kartunya hanya untuk kartu diskon lah. Belum seperti kayak sekarang kan ada e-money ya. Waktu itu belum ada, tapi itu juga udah kita bisa pakai. Jadi kartu Ikastara kalau kita tunjukin di merchant-merchant tertentu itu ada diskonnya gitu. Nah, jadi itu salah satu gebrakan beliau. Jadi, nah yang terakhir adalah pada saat tahun lalu kita angkatan 10. Jadi kita ini termasuk disebut angkatan ke-10 di SMU Taruna Nusantara. Kita dipercayakan untuk mengurus namanya acara tahunan futsal waktu itu. Nah, Pak Andika ini ditunjuk sebagai ketua acara tersebut. Kemudian beliau punya visi untuk men-set acaranya, jadi semacam rebranding. Kita kasih nama, waktu itu beliau kasih nama Bulan Sakti Kastara. Kemudian waktu itu cukup sukses acaranya, jadi cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Which is waktu itu kita adakan door prize, ada band dan segala macam, itu cukup sukses. Nah kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol segala macam, kita lihat bahwa dari saya pribadi kenapa kita support. Jadi kita melihat bahwa bangsa dan negara kita ini bisa dibilang kita butuh banyak pemimpin-pemimpin baru. Kemudian kita butuh kualitas pendidikan yang lebih baik. Sehingga kita melihat bahwa kenapa kita nggak coba berbuat sesuatu. Karena dari sisi mungkin pekerjaan ataupun bisnis kita sudah mulai running well. Jadi kita coba untuk pengabdian kita sedikit ya, ke SMU Taruna Nusantara. Jadi itu kita diskus segala macam. Akhirnya beliau berani maju, termasuk calon paling muda saat ini dibanding calon-calon lain. Jadi kemarin waktu kita diskus dengan teman-teman kita bilang bahwa yang penting niat kita untuk maju di sini adalah bukan untuk mencari ketenaran ataupun mencari hal-hal lain. Kita hanya luruskan niat bahwa kita pengen memperbaiki atau mengabdikan sebagian waktu kita. Itu kalau saya, tapi kalau Pak Andika full time karena beliau hanya sebagai komisaris saat itu, jadi waktunya bisa full untuk menjadi ketua.
karena kita tahu bahwa untuk menjadi ketua Ikatan Alumni Taruna Nusantara ini cukup berat, kompleksitas cukup tinggi, tantangannya sangat berat, sehingga apabila dikerjakan secara part-time, dari kami pikir itu akan susah dan tidak akan maksimal hasilnya, sehingga Pak Andika merelakan bahwa beliau resign dari Freeport, kemudian mencoba full untuk mengembangkan Ikastara sehingga bisa memaksimalkan seluruh alumni, kemudian memaksimalkan SMA sehingga menjadi lebih baik ke depannya dan sesuai dengan tujuan awal didirikannya SMA Taruna Nusantara. Jadi dari kami harapannya bahwa beliau terima kasih sudah mau mendedikasikan waktunya untuk maju, dan semoga niatan awal kita, niatan baik kita ini mendapat respon yang cukup baik dan mendapat restu sehingga kita bisa mengabdi kepada SMA Taruna Nusantara. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ihsan yang telah sedikit bercerita tentang rekam jejak dan profil Pak Andika di mata teman-teman. Satu hal yang menarik, berani memutuskan untuk keluar dari Freeport, lalu memimpin Ikastara dan berkontribusi ke SMA Taruna Nusantara. Saya kira ini tidak semua orang bisa lakukan, apalagi mengingat PT Freeport Indonesia yang tidak semua orang bisa bekerja di dalam dan melepaskan segala tuntutan karir di sana, membalikkan diri menjadi seorang dedikator untuk alumni yang pernah membesarkan. Catatan bagus dari Pak Ihsan adalah, saya kira, soal menumbuhkan semangat edukasi. Edukasi bagi siapa? Bagi SMA Taruna Nusantara yang pernah membesarkan alumni-alumni yang saat ini berkecimpung di sana. Ini luar biasa teman-teman sekalian, dan perlu diapresiasi untuk seorang Bapak Andika Surya Gumilar ini maju di Ikastara. Yang berikut kita dengarkan sambutan resmi dari Bapak Andika Surya Gumilar terkait deklarasi pencalonan, juga soal visi misi, soal program kerja, dan apa yang akan dia kerjakan ke depan ketika dia memimpin Ikastara. Kesempatan sebelumnya saya berikan kepada Pak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati rekan-rekan media, abang, kakak, rekan Ikastara yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan, semua relawan, semua simpatisan saya menyempatkan waktu di acara ini untuk deklarasi saya sebagai calon ketua umum Ikatan Alumni Taruna Nusantara. Sejak kelahirannya, SMA Taruna Nusantara bisa diibaratkan sebagai suatu kawah membentukkan karakter umum generasi muda. Berlokasi di Magelang, SMA Taruna Nusantara secara terus-menerus menerima calon siswa-siswi terbaik di seluruh Indonesia, dan selama 3 tahun menelurkan alumni dari siswa-siswi terbaik tersebut. Alumni yang tergabung dalam ikatan persaudaraan kami bernama Ikastara. Saya kemarin dalam deklarasi tertulis menyampaikan bahwa SMA Taruna Nusantara bagi saya adalah tempat saya menemukan jati diri. Sebagai anak rantau yang dibesarkan di Provinsi Aceh, di sana saya bertemu, berkomunikasi tanpa prasangka, dan bersaudara dengan anak-anak baik di seluruh penjuru Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu bersaudara dengan anak-anak bangsa terbaik di seluruh penjuru Indonesia. Persaudaraan inilah yang membuat saya memutuskan untuk terlibat di Ikastara di Bandung dulu.
Sehingga pada akhirnya saya dipercaya menerima amanah sebagai Ketua Ikastara Bandung periode 2005-2006. Di sana saya melakukan inovasi seperti yang disampaikan oleh rekan saya, menerbitkan smart card bagi para Ikastara Bandung yang menggabungkan keanggotaan, asuransi, dan diskon di pertokoan di sekitaran Bandung. Lulus kuliah karena kesibukan pekerjaan kantor, perintis bisnis dan keluarga, saya menyadari bahwa waktu yang saya miliki belum dapat mengizinkan saya terlibat aktif di Ikastara Pusat. Tetapi itu tidak menghentikan sumbangsi saya kepada Ikastara. Tahun lalu saya didapuk sebagai Ketua Bulan Sehat Ikastara 2016. Di tengah kepusingan dan kerja keras tim mempersiapkan acara yang kami harapkan tidak akan mencoreng malu bagi nama Ikastara, yang alhamdulillah Bulan Sehat Ikastara banyak menuai pujian dari alumni lintas angkatan. Di situ saya merasa kerinduan, rindu kepada Ikastara dan seluruh anggotanya, rindu untuk terlibat langsung dan semoga bisa membuat Ikastara lebih baik lagi. Di awal tahun ini saya mengambil langkah besar karena saya nilai bisnis yang saya rintis bersama saudara seangkatan, di mana saya menjadi komisaris perusahaan tersebut, sudah berjalan cukup mulus. Dan saya akhirnya mengajukan surat pengunduran diri saya, tempat saya bekerja sejak 2007 lalu. Niat saya satu, mengobati keuntungan yang saya rasakan ketika Bulan Sehat Ikastara tahun lalu. Sambil menunggu proses pengunduran diri di perusahaan, beberapa saudara seangkatan saya, abang, kakak, dan adik yang memang sangat dekat dengan saya, ketika mengetahui saya sudah mengundurkan diri dengan alasan ingin aktif di Ikastara, mengajukan ide menurut saya sangat gila waktu itu. Kenapa tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikastara? Ketika itu saya tolak mentah-mentah, karena menurut saya masih banyak abang dan kakak yang lebih kompeten dari saya. Beberapa hari mereka terdiam, tapi beberapa hari mereka bertanya balik, seperti yang saya tulis di atas. Kau mau menunggu sampai kapan? Pada saatnya nanti seperti lagu di TN dulu, setahun, 10 tahun, 20 tahun. 1 minggu waktu yang saya butuh untuk mencerna pertanyaan mereka sebelum saya memutuskan bahwa sekarang adalah waktu Ikastara harus bergerak bersama. Tidak tahun depan, tidak 10 tahun lagi, tapi sekarang. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya memutuskan dengan restu keluarga, saudara seangkatan, abang dan kakak, serta adik sekalian untuk maju menjadi Ketua Umum Ikastara dengan visi-visi sebagai berikut. Visi saya, Ikastara sebagai organisasi yang diakui eksistensinya dalam mempercepat karya terbaik anggotanya bagi alma mater bangsa, negara, dan dunia. Misi saya ada 4. Yang pertama, solid dan transparan, mewujudkan good government dalam pengelolaan Ikastara dengan penerapan transparansi, penguatan internal, percepatan regenerasi, perbaikan komunikasi antar anggota dan badan-badan Ikastara. Yang kedua, advisor dan partner alma mater, menempatkan Ikastara sebagai advisor dan partner bagi SMA Taruna Nusantara dalam rangka dan optimalisasi input, proses pendidikan dan output generasi terbaik bangsa. Yang ketiga, mendorong percepatan dan kolaborasi efektif dalam pengembangan kegiatan-kegiatan Ikastara tingkat nasional, Ikastara cabang, badan-badan Ikastara, dan kelompok peminatan lainnya. Yang keempat, mewujudkan jejaring kerja dan komunikasi yang efektif antara Ikastara dan anggotanya dengan stakeholder inti di bidang pemerintahan, pimpinan TNI Polri, dan pimpinan atau CEO nasional dan multinasional dalam rangka mewujudkan kontribusi nyata dari alumni bagi masyarakat, negara, dan dunia. Untuk mencapai hal itu, Ikastara sudah tidak bisa menunggu lagi.
pergerakan yang sudah dilakukan sebelumnya tentunya juga akan dijadikan dasar dalam bertindak ke depan. Momentum tidak bisa ditunggu, momentum harus diciptakan. Sekarang adalah saatnya Ikastara memaksimalkan potensi yang kita miliki, penguatan internal dan merangkul eksternal demi anggota alma mater, bangsa dan negara. Bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi, bukan 20 tahun lagi, tapi sekarang Ikastara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andika Surya Gumelar yang telah menyampaikan niat, keinginan, visi, misi, serta rencana kerja singkat yang akan dilakukan ketika nanti terpilih menjadi Ketua Umum Ikastara. Ada banyak hal yang disampaikan, soal visi misi, soal rencana kerja, dan soal keinginan untuk membangun. Semangat kepemimpinan ini memang dalam organisasi itu loh Pak. Dalam organisasi itu memang kepemimpinan itu menjadi yang utama. Leadership apapun perkaranya kembali ke sana arah organisasi. Dan di luar urusan formal, misalnya soal visi misi dan rencana kerja itu, secara khusus kontribusi yang akan diberikan kepada SMA Taruna Nusantara, singkat saja Pak. Sebenarnya untuk mengurus Ikastara seperti yang tadi sempat disinggung oleh teman saya, bahwa kita itu harus full untuk terjun mengurusi Ikastara. Jadi saya berkomitmen untuk full dengan segala kekurangan saya mempunyai waktu full untuk mengurus Ikastara ke depan. Sebenarnya komitmen waktu untuk saat ini yang dibutuhkan Ikastara ke depan agar Ikastara lebih baik. Kita beri aplaus untuk Pak Andika. Semangat kepemimpinan dan visi-misinya sudah luar biasa. Dan teman-teman sekalian, acara inti kita sebenarnya sudah selesai. Tetapi berikut nanti kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman media dan teman-teman dokumentator yang lain untuk mewawancarai dan berbincang-bincang lebih jauh soal visi misi, soal rencana kerja, dan soal master plan Pak Andika sendiri untuk membangun Ikastara ke depan dan mengkontribusikan Ikastara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelum kita mengakhiri acara resmi kita pada sore hari ini, kita berikan kesempatan kepada Pak Mirza untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala mulki dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada hentinya kami memuji kebesaran keagungan atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah ya Muhaimin ya Salam ya Tuhan kami, acara kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antara sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua ciptaan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Arsyil Azim ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya acara ini kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun,
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami ini, ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan kepadamu kami memohon pertolongan. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa yang telah memimpin kita dalam doa. Acara kita, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang baru datang maupun yang sudah bersama kita sejak tadi, acara resmi kita sudah selesai, acara inti kita sudah selesai, dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Andika didampingi Pak Ihsan untuk memberikan keterangan persnya kepada teman-teman media yang akan mewawancarai Pak Andika. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya aja. Bro, tadi mau nanya. Itu aja. Ini. Doorstop aja. Doorstop aja ya, Mas. Acara sudah selesai. Kami berikan kesempatan kepada Pak Andika dan Pak Ihsan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Acara resmi kita sudah selesai. Dari kami yang menyelenggarakan acara ini mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kita semua, untuk kebersamaan kita siang ini, dan acara ditutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya kita pengen Ikastara lebih baik ke depan. Dengan visi misi kita kan sekarang Ikastara itu memperbaiki. Sebenarnya ada dua agenda, jadi Ikastara ke depan dan Ikastara ke depan dan di dalam Ikastara. Jadi kita ingin memperbaiki internal dan lebih eksis lagi ke luar. Itu aja sih. Kan terakhir ada kasus pembunuhan di Barak ini ya. Nah, asli itu sebagai menyalonkan itu bagaimana untuk menghindari agar hal seperti itu terulang gitu? Ya, sebenarnya kita kan ikatan alumni ya. Sebenarnya kalau secara organisasi kita tidak ada hubungan dengan pengelolaan pendidikan di SMATN. Nah, tapi kita mempunyai ini moral gerakan moral lah untuk berubah itu. Jadi sebenarnya dari visi misi kita ke depan kita pengen dibuatkan Ikastara ikut dalam pengelolaan tersebut. Jadi mungkin nanti kita coba diskusi dengan tim apakah bisa membuat suatu lembaga di Ikastara untuk bisa ikut dalam pengelolaan di SMA. Sejauh Mas menilai hal ini akibat apa Mas bisa terjadi seperti ini? Nah sebenarnya sekarang tim dari SMA maupun dari alumni sedang bekerja. Saya belum bisa menyimpulkan apapun karena kita coba melihat dari tim yang sudah dibuat sekarang ini. Nah nanti saya coba evaluasi apakah perlu dibuat lembaga atau kita tadi saya bilang apakah kita bisa ikut join dalam yayasan yang dibentuk oleh SMA Taruna Nusantara. Kalau Healing Center sekarang sedang dilakukan. Jadi alumni sekarang ada tim recovery di SMA ATN. Nah itu sudah jalan sekarang. Itu sebagian besar diisi oleh alumni yang terkait. udah berapa lama? Semenjak kejadian sampai sekarang masih terus berlanjut. Nanti kalau Mas misalnya jadi ketua gitu, ada improvement nggak buat Healing Center? Nah itu ya, saya lihat dulu rekomendasi dari tim yang ada. Ini kan sekarang tim ad hoc yang bekerja. Saya melihat dulu apakah ada rekomendasi yang harus saya lanjutkan atau memang nanti kita lihat lagi apakah harus ada perubahan lagi dari ini. Mas sekarang kan sebagai cakitung termuda kan? Iya. Apakah ada intimidasi dari senior atau apa? Ya namanya juga yang paling muda ya, mungkin sangat tidak diperhitungkan. Ya enggak, ya wajar lah kalau hal itu terjadi, tapi ya kita nikmatin aja prosesnya. Berarti ada Mas ya? Ada. Tidak begitulah, tidak ada. Satu lagi Mas, kira-kira
kedepannya ada kepikiran jadi dari satu juga atau gimana? Kalau impian semua pasti ke situ ya kali ya. Tapi kan ada ya. ya kalau ada yang menginginkan dan dicalonkan oleh beberapa orang, maksudnya lembaga atau apapun, ya kita siap aja karena doktrin unquote ya, doktrin kita kan memberikan karya terbaik bagi bangsa, negara dan dunia. Jadi dimanapun kita berada harus memberikan karya terbaik. Mas, soal politik Mas, SMA alumni Taruna Nusantara kan kemarin ada yang mencalonkan sebagai calon gubernur DKI, Ya. Mas Agus. Nah itu gimana sih sikap dari alumni itu soal politik? Sebenarnya Ikastara itu lembaga non partisan, jadi tidak terkait dengan isu-isu politik sebenarnya. Nah tapi kalau orang per orang itu ya dipersilahkan. Jadi itu atas nama pribadi. Gitu. Tidak masalah, itu atas nama pribadi. Bukan tidak mengatasnamakan lembaga. Lagi cukup? Ya, ada saya pesan satu lagi. Apa Andika ada pesan-pesan untuk anak muda Indonesia? Sebenarnya teruslah berkarya, jangan takut, ya tetap semangat untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih. Oke.